Halo, Assalamualaikum. Bisa dengar suara saya, Dek? Sudah, Ya, oke. Jadi malam ini kita bahas tentang parabola ya. ya, Parabola dan agregat. Tadi di chapter 7 ya. Nah, sebelum saya share screen. Jadi sebenarnya parabola itu konsepnya itu sudah didapat di SMP juga sih sebenarnya. ya, Oke, sudah kelihatan layar saya? sudah, Nah, oke. Saya screenshotkan dulu bukunya. Parabola. Kelihatan ya? ya, Nah, jadi terkait dengan parabola sebenarnya itu adalah eh, kita melihat bentuk lintasan. Jadi sebuah benda itu jika bergerak itu kan bisa dengan lintasan tertentu ya. Jadi contoh di sini yang dieksplor misalkan kalau melihat aliran air yang di sebuah keran itu kalau ini kan di asal namanya tap water ya. Itu ya, kalau kita water. ditekan itu di posisinya maka kalau diperhatikan bentuk apa namanya bentuk lintasannya itu akan berupa bentuk lintasannya itu akan berupa parabola. Jadi yang seperti ini. Dia akan membentuk sebuah lintasan yang berbentuk sebagai parabola. Nah, contoh lain, kalau misalkan kita menendang sebuah bola ya. Jadi kalau sebuah bola ini ditendang, misalkan ini sebuah bola, maka ini kalau dia ditendang dari arah sini ya, maka ini tentunya lintasannya kan kalau kita gambarkan maka akan seperti ini ya. Jadi kalau kita pandang ini adalah sebagai sumbu Y dan arah horizontal adalah sebagai sumbu X-nya ini, maka kalau kita lihat lintasan ini adalah merupakan sebuah lintasan yang berbentuk sebuah parabola. Jadi seperti itu. Jadi bisa saja eh, kemungkinannya bisa saja lintasannya berupa parabola yang eh, vertikal tapi dia terbuka ke bawah, bisa saja dia akan sebaliknya. Contoh Ya, kalau kita lihat yang sebuah mangkuk ya, itu kan kalau bisa dilihat sebuah mangkuk itu kan bisa saja kita pandang sebagai sebuah parabola tetapi bentuknya adalah seperti ini. Ya seperti sebuah mangkuk yang arahnya terbuka ke atas. Jadi kemungkinannya eh, seperti ini. Jadi untuk sebuah benda yang lintasannya sebuah parabola itu bisa dilihat sebagai relasi antara Y dan X itu bisa dituliskan. Jadi relasi atau hubungan antara Y dan X itu kita bisa tuliskan dalam bentuk fungsional ya. Jadi ya, lintasan parabola, relasi fungsionalnya itu kita bisa tulis dalam bentuk bahwa Y-nya itu akan sama dengan AX kuadrat ditambah dengan BX ditambah C. Nah ya, tentunya eh, A-nya di sini tidak boleh nol. Nah kalau kita mereview kembali flashback bahwa sebenarnya AX kuadrat tambah BX tambah C itu adalah bentuk kuadratik. Jadi bentuk kuadratik, persamaan kuadrat. Jadi bentuk kuadrat. Nah, di persamaan kuadrat itu jika Y-nya sama dengan nol, apa yang terjadi sebenarnya kita mencari titik potong dan sumbu-sumbu X. Jadi pada saat Y-nya sama dengan nol itu sama saja kita mencari intersection point di sumbu horizontal atau sumbu X-nya. Seperti itu. Ya, ya, kira-kira gambarannya ada sampai sini ya. ya, Oke, seperti itu konsepnya. Eh, Nah, kemudian seperti itu. Nah, langkah berikutnya itu adalah bagaimana kita bisa eh, memplot ya, ya, memplot atau bagaimana kita bisa mensketsa sebuah parabola itu sendiri. Nah, ini sebagai contoh ya. Nah, harus dipahami bahwa
sebenarnya kalau kita menggambarkan sebuah relasi fungsional itu adalah kita menggambarkan pasangan pada titik koordinat pada pasangan titik koordinat pada sumbu koordinat ya. Jadi sebenarnya kita bisa memplug in nilai X tertentu dan nilai Y tertentu. Nah, sebagai contoh ya, ini sebagai contoh kita punya eh, apa namanya? Kita punya di sini fungsionalnya itu Y sama dengan X kuadrat, kemudian di sini di plug in bagaimana apa yang terjadi ketika kita ngambil X-nya sama dengan min 3 dan sampai dengan seterusnya sampai dengan 3. Apa yang terjadi pada Y-nya. Nah, tentunya ini artinya bahwa kalau kita mengganti nilai X-nya ini di persamaan satu ini, artinya nilai X ini diganti min 3. Tentunya kita akan menghasilkan 9 ya. Iya, Nah, sama ini jadi minus 2 ini kita plug in ke sini tentunya kita dapatkan 4. Di sini kita dapatkan 1. Di sini kita dapatkan 0. Di sini 1. Di sini 4. Di sini 9. Nah, tentunya eh, apa maksud dari nilai-nilai yang kita dapat ini ya? Jadi nilai-nilai yang kita dapat ini sebenarnya adalah pasangan koordinat. Jadi kita bisa plug in pada sistem koordinat. Artinya iya, untuk X-nya di sini jadi persamaan satu bahwa Y-nya itu sama dengan X kuadrat. Jadi daerah ini namanya daerah asal ya. Jadi iya, kalau kita gunakan dalam bentuk relasi fungsional, di sini adalah X, di sini adalah fx, maka posisinya ini adalah domainnya atau daerah asal dan di sini adalah sebagai range-nya atau daerah asal. Nah, artinya apa? Artinya di sini adalah kita akan memperoleh sebuah fungsi bentuk relasional bahwa di sini sebenarnya adalah x, fx. Jadi nilai-nilai yang ada di sini itu adalah x, fx atau x, y. Karena sering dianalogikan bahwa fx ini adalah sama dengan y. Ini sama maksudnya. Jadi iya, pada saat x-nya kita batasi dari mulai dari minus 3 sampai dengan 3. Tentunya kita ngambil yang bulat saja. Artinya eh, kalau kita ngambil x-nya min 3, di sini kita akan dapatkan y-nya itu, y satunya itu adalah 9. Kalau kita ngambil x-nya sama dengan minus 2, maka kita dapatkan y satunya adalah 4. Nah, ini indikasinya apa? Kita memperoleh pasangan titik koordinat itu adalah minus 3,9. Di sini kita dapat minus 2,4. Ini dan seterusnya kita lakukan sampai x sama dengan 3. Berarti y satunya adalah 9. Ini kita akan dapat 3,9. Nah, tentunya pasangan-pasangan titik ini kita bisa letakkan di sistem sumbu salib. Nah, apa yang terjadi pada saat kita meletakkan itu tentunya akan ada jejak, akan ada titik-titik yang kita dapatkan beberapa titik saja. Jadi sebenarnya di sini ini ada beberapa banyak titik. Jadi kalau kita gambarkan pada sistem sumbu koordinat ya, berarti kita bisa gambar. Saya juga ada min 3 ya, berarti saya harus tambahkan sebuah garis sini. Nah, kalau misalkan kita gambar seperti ini, ya, misalkan kita ngambil ini adalah sebuah sistem sumbu koordinat, maka ini adalah anggaplah adalah sumbu y dan ini adalah anggap sebagai sumbu x. Ini ada juga. Di sini adalah 0. Nah, berarti yang pertama kita dapat mendapatkan angka minus 3,9 gitu. Jadi kita bisa plug in di sini. Misalkan di sini adalah minus 3 dan di sini adalah 9. Berarti kita akan dapat titik seperti ini. Ya. iya, Nah, ini kalau kita lanjutkan akan ada jejak. Ini kalau kita lanjutkan berarti di sini kalau kita lanjutkan di sini 3, ini kan pasti akan ada ke bawah ini. Karena ada seperti ini bentuknya. Di sini adalah 3. Kita akan dapatkan sebuah kurva yang bentuknya seperti seperti ini. Ya, seperti ini. Inilah
kurva dari Y1 sama dengan X kuadrat. Kira-kira bisa ya? Ya, bisa. Nah, sekarang dengan analogi ini, apa yang terjadi ketika kita mengambil yang case yang kedua? Sekarang koefisien X kuadratnya negatif. Nah, kira-kira kalau kita lihat ini kan pasti eh, titik-titiknya pasti kan jadinya negatifnya dari yang di atas, tak? Di sini pasti -4, C-1, di sini 0. Ini berapa ini? -1, sini adalah -4, sini adalah -9. Nah, tentunya dengan analogi seperti itu kita akan dapatkan sebuah kurva yang berkebalikan gitu. Jadi kalau kita gambarkan akan seperti ini dia. Inilah yang kurvanya Y2 sama dengan min X kuadrat. Nah, kira-kira eh, dari kedua gambar ini apa yang bisa dinotis dari sini? Eh, Coba perhatikan koefisien X kuadratnya. Itu kan Kalau positif itu berarti dia kayak ngadep atas. hmm, Kalau negatif dia ngadep bawah. berarti kalau dia koefisien X kuadratnya itu dia menentukan apakah parabolanya dia terbuka ke atas ya atau terbuka Nah, ke bawah. ya. Jadi, kita bisa notice di sini bahwa kalau apa namanya kalau koefisien X kuadrat di sini kan A ya, ini kan A-nya besar dari 0 toh. Sedangkan Hmm, A-nya ini adalah kurang dari 0. Apa yang kita notice bahwa ketika A-nya itu adalah positif, maka sketsa kurvanya itu pasti ke atas gitu. Ini sumbu X ya. Nah, ketika A-nya itu negatif, maka dia akan ke bawah seperti ini. Ya, kenapa tidak boleh 0? Karena memang dibatasi bawahnya tidak boleh 0. Kalau A-nya sama dengan 0 berarti bukan lagi fungsi kuadrat. Dia jadinya fungsi linear. Makanya cukup dilihat dari A-nya apakah positif dan apakah dia negatif. Ada bayangan sampai sini ya? udah. Nah, ini akan sama kasusnya kalau misalkan ini ya. Ini akan terkait dengan eh, pergeseran ya. Jadi nanti sebentar saya akan kasih lihat animasinya seperti apa. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Masih aman. Aman ya. Nah, oke, berikutnya eh, kita lihat dulu. Jadi dari kurva ini ada beberapa titik krusial yang harus dipahami ya. Jadi di sini ada beberapa titik. Jadi misalkan kalau kita perhatikan ini kan ada namanya titik balik. Titik balik itu adalah di mana kurvanya itu akan berbalik arah. Kalau diperhatikan lintasannya di situ kan ada suatu titik di mana kurva itu mulai berbalik arah, ya. Iya, Itulah yang disebut sebagai turning point, ya, atau vertex. Vertex itu titik puncak. Jadi kalau diperhatikan lintasannya ini ya, ini kan ada sebuah titik di sini. Di sini dia akan mulai berbalik arah. Jadi dia akan ke sini, ya, sini. Mulai dari titik ini dia berbalik arah. Ini juga sama kalau kita pandang ke sini. Inilah yang kemudian disebut sebagai turning point, ya, turning point atau vertex atau titik puncak, ya. Jadi iya, bisa dilihat seperti itu. Nah, kemudian ada juga yang krusial di sini bahwa di fungsi kuadrat itu ada juga titik potong terhadap sumbu X ya. Jadi kalau perhatikan di sini bahwa ini kan ada titik potongnya di sini nih. Titik potong. Titik potong ini turning point ya, titik balik, titik balik. Ya, jadi ada namanya turning point, ada namanya intersection point, intersect terhadap sumbu x-nya. Jadi pada saat kita cari titik potong dari sumbu x itu artinya eh, y-nya itu sama dengan 0, ya. Jadi kita lihat kalau eh, y sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c, tentunya kalau kita mencari interceptnya terhadap sumbu x berarti kan ini yang harus dinolkan ya. Di sini adalah ada intercept terhadap sumbu X.
dan ada namanya intercept terhadap sumbu Y. Nah, Oh iya. nah, kalau dia intercept terhadap sumbu X, itu artinya ini yang sama dengan nol. Ya, bagaimana visualisasinya dalam bentuk kurva ya? Nah, kalau misalkan kita punya sketsa kurva seperti ini. Misalkan seperti ini, anggaplah seperti ini, kita punya kurva seperti ini. Nah, kita pengen mencari titik-titik ini nih. Titik ini kan titik potong terhadap sumbu X. Nah, tentunya kalau kita perhatikan posisi titik ini, anggapnya dari X1, ini X2. Nah, tentunya kan titik ini adalah X1,0, toh. Iya. Ini adalah eh, X2,0. Nah, artinya kalau kita mencari intercept terhadap sumbu X, ini kan nilai X1,Y1 sebenarnya. Jadi, itu akibatnya bahwa Y-nya harus sama dengan 0. Gitu. Iya. Nah, bagaimana kalau kita cari intercept terhadap sumbu Y? Nah, pada sumbu Y itu fokus perhatian kita ke sini. Jadi, untuk sumbu Y itu adalah ke sumbu vertikal. Kalau sumbu X itu adalah ke sumbu horizontal. Horizontal axis dan vertical axis. Jadi, untuk vertical axis itu adalah kita mencari interceptnya terhadap sumbu Y. Lihat saja di mana dia memotong sumbu Y. Ini kan titik ini kalau kita ini kan titik ini kita bisa tuliskan sebagai 0, Y. Eh, Implikasinya apa? Implikasinya adalah kita melihat bahwa pada saat kita mencari eh, intercept terhadap sumbu Y, berarti X-nya harus sama dengan 0. Ya. Ada gambaran situ ya. Iya. Nah, itu terkait dengan eh, intercept, intercept ya. Jadi titik potong. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya sumbu simetri. Jadi eh, kan dalam bahasa arti secara harfiah itu kalau simetri berarti membagi dua daerah itu menjadi dua bagian yang sama. Itu kan Iya. yang simetris, simetris. Jadi kalau kita punya sebuah, misalkan secari kertas ya, anggaplah ini sebuah kotak ini misalkan. Jadi yang namanya simetri itu jika kita bagi dua ini, bisa dari arah ini kita lihat. Jadi antara bagian ini dengan ini itu sama, Iya. itu namanya simetri. Nah, bagaimana analoginya ke fungsi kuadrat? Berarti fungsi kuadrat itu kan kalau kita melihat kurvanya itu kan anggaplah dia terbuka ke atas ya case-nya ya. Berarti kan kita bisa membagi kurva ini menjadi dua buah bagian yang sama gitu. Dua daerah yang sama. Nah, sekarang bagaimana caranya? Berarti kalau kita ingin membagi ini, berarti kita lihat terhadap sumbu X-nya. Berarti ini harus dibagi, kita harus menarik sebuah garis yang ada di tengah-tengahnya X1 dan X2 gitu. Berarti kita bisa menarik sebuah garis seperti ini kasusnya. Berarti kita tarik sebuah garis ke sini nih. Ya, inilah sebagai sumbu simetri. Nah, artinya bagian ini kan sama dengan ini. Artinya jarak ini ke sini sama dengan ini ke sini. Nah, implikasinya apa? Berarti X simetrinya ini adalah tengah-tengahnya X1 dan X2. Titik tengah, tak? Iya. Artinya kalau titik tengahnya berarti ya X1 tambah X2 per 2. Gitu. Nah, implikasinya apa? Ini terkait dengan konsep persamaan kuadrat. Di persamaan kuadrat kita sudah dapat konsepnya bahwa s- eh, di sini kan sebenarnya X1 dan X2 ini adalah akar-akar atau pembuat nol dari fungsi kuadrat ini. Artinya akar-akarnya dong. Berarti ini kita bisa tulis, ingat kembali konsep fungsi kuadrat, persamaan kuadrat ya. Berarti sama saja adalah minus B per 2A. Ingat kembali ya, jumlah akar-akar kan minus B per A ya. Nah. Nah, berarti kalau sumbu simetri itu adalah minus B per 2A. Ini titik-titik yang krusial yang harus dipahami. Jadi titik potong terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y, kemudian titik potong, kemudian mencari sumbu simetrik, kemudian dari sini kan kita bisa dapatkan titik verteksnya ini. Jadi ini
X-nya. Ini kan kita dapat titik di sini untuk mencari vertex atau turning point. Sisa nilai ini kita substitusi ke sini. Dapatlah turning point-nya. Jadi ini sangat berguna sekali pada saat mensketsa sebuah grafik, khususnya grafik fungsi kuadrat. Jadi untuk mensketsanya itu model yang kita butuhkan cuman titik tiga titik saja sebenarnya ya. Titik Ya, perpotongan terhadap vertical axis, kemudian horizontal axis, itu sudah cukup. Jadi tinggal dilihat, kemudian dilihat bagaimana dengan kondisi koefisien X kuadratnya. Kalau dia terbuka ke atas berarti A-nya positif. Berarti kita tinggal hubungkan ketiga titik itu. Kalau dia negatif berarti terbuka ke bawah. Sampai sini ada gambaran? ada. Ya, berarti seperti itu anunya ya. Nah, oke. Nah, itu terkait dengan itu ya, basic parabola rule-nya. Jadi yang tadi terkait dengan vertex, kemudian eh, intercept, kemudian sumbu simetri. Nah, kemudian ada lagi namanya eh, maksimum minimum ya, minimum turning point dan maksimum turning point. Jadi kalau kita lihat sebuah kurva misalkan saya punya sebuah fungsi kuadrat seperti inilah eh, sketsanya misalkan ya. Misalkan saya punya kasus pertama saya punya seperti ini, kemudian case yang kedua saya punya yang seperti ini. Nah, tentunya dari sini kan kita bisa ketahui bahwa untuk kasus yang pertama ini kan ini pasti A-nya kan positif ya. Oke? Iya. Kenapa positif? Karena dia terbuka ke atas gitu. Heeh. Untuk yang kedua ini pasti A-nya negatif. Kenapa negatif? Karena dia terbuka ke bawah. Heeh. Inverted. Uh, Nah, sekarang kita pengen tahu, ini kan tadi ada istilah turning point ya. Jadi turning point itu adalah Iya. titik puncak. Vertex. Oh iya, titik mana? Maka sama saja. Berarti otomatis turning point-nya kan ada di sini nih. Iya. Ini ada di sini nih. Nah, tentunya dari kedua ini kan ada pasangan titiknya di sini. Ya, Heeh. anggaplah ini adalah pasangan titiknya ini. Anggaplah ini adalah X puncak, koma, Y puncak. Di sini juga sama. Di sini pastinya adalah X puncak, koma, Y puncak. Nah, tentunya kalau kita mengobservasi kedua keadaan ini, kita akan bisa dapat kesimpulan bahwa kapan turning point-nya akan mencapai maksimum dan kapan dia akan mencapai minimum. Nah, kalau kita perhatikan kedua kondisi gambar ini kan tentunya kalau terkait dengan nilai maksimum itu terkait dengan nilai Y-nya, ya. Jadi untuk kasus yang pertama ini kan kalau dia eh, terbuka ke atas, tentunya kan ini kan nilai yang di atas ini pasti lebih besar dari ini, toh. Kalau saya ngambil Ah, titik ah, iya, iya. A, pasti nilai-nilai di sini pasti lebih 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 besar yang di atas pada di sini dong. Iya. Nah, Hmm, artinya apa? Berarti turning point-nya itu pada saat dia terbuka ke atas dia mencapai apa? Minimum atau maksimum? maksimum. Ah, masa? Ini kan Ya. ada, ini kan Udah. nilai di sini pasti terkecil nih. Nilai yang paling Oh dasar ya minimum berarti so. minimum dong. Berarti di sini kasusnya adalah dia akan mencapai minimum, ya. Iya. Ini kasusnya adalah minimum. Nah, bagaimana dengan kasus yang kedua? Coba lihat puncaknya. Kira-kira kalau dia berada di atas, ada tidak nilai yang lebih besar dari titik puncaknya itu? Dari vertikal aksisnya? Nggak ada, toh? Nggak ada. Nggak ada, maka ini akan dia akan mencapai maksimum. Ini adalah kasusnya adalah maksimum. Jadi pada saat jadi minimum dan maksimumnya sebuah fungsi kuadrat itu cuman dilihat dari apakah dia terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Jelas sampai sini konsepnya? Iya. Terus. Bisa jadi ingat. Jadi terkait dengan turning point itu lihat titik paling dasarnya itu. Oh dia titik terendahnya itu ada di bawah berarti dia akan minimum.
Kalau dia terbalik parabolanya, dia terbuka ke bawah, berarti dia akan maksimum. Ya, paham ya? Paham. Nah, oke. Nah, itu konsep-konsepnya. Nah, sekarang terkait dengan itu, sebenarnya untuk memperoleh grafik fungsi kuadrat yang itu bisa dilakukan transformasi yang simple, yang sederhana. Contoh seperti ini ya kasusnya. Seperti ini. Kelihatan ya? Ya kan? Nah, ini kan jadi kita bisa memperoleh misalkan grafik misalkan Y sama dengan X kuadrat, kita memperoleh grafik Y sama dengan X, 2X kuadrat dan seterusnya. Itu kita bisa dapatkan dengan melakukan transformasi. Sudah belajar konsep transformasi? Transformasi kayak yang apa? Terakhir Ya, translate doang sih, Om. karena ini kayak eh, pencerminan, dilatasi, kemudian translation, pergeseran, kemudian eh, kalau dilatasi itu berarti dia diperbesar. Kalau refleksi berarti dicerminkan. Ini kan sebenarnya konsepnya dapat di SMP sebenarnya. Ini pernah dapat di SMP, cuman eh, konsep-konsep ini sudah dapat. Ini diperkenalkan kembali. Jadi apa namanya? Misalkan kita pengen dari yang pertama sejelasnya satu ya, dilatasi. Jadi dilatasi itu kita gesek, kita perbesar. Ada faktor Ya. skala sekian gitu. Nah, ini kalau kita lihat bahwa dari gambar satu, kalau kita berbicara dilatasi, bahwa kalau kita punya kurva Y sama dengan X kuadrat, kasusnya kita mau cari nih, gimana mencari nilai dari, misalkan saya punya ini, X kuadrat, kemudian saya pengen bagaimana saya bisa mendapatkan 2X kuadrat. Ini jadi kurva yang ini, itu bisa saya dapat dari sini. Dengan cara apa? Dengan cara dilatasi. Nah, tentunya kalau dia dilatasi, artinya kan diperbesar. Berarti ada yang berubah dong. Secara size kan berubah. Nah, kalau kita gambarkan dalam, kita bayangkan, kita imajinasikan dalam bentuk bangun misalkan, saya ke sini ya, misalkan saya punya sebuah bangun ya, bangun misalkan persegi ya, ini saya dilatasikan sebanyak faktor skala 2 kali. Tentunya kan saya akan dapatkan ukuran yang 2 kali di sini, kan? Ya. Berarti saya akan dapatkan kalau saya dilatasikan sebesar 2 kali, saya akan dapatkan ukuran bangun yang 2 kali dari, misalkan ini A, itu 2 kali dari A. Misalkan, jadi ada yang berubah. Apa yang berubah size-nya? Nah, sekarang analoginya bagaimana kalau fungsi, ya? Nah, kalau diperhatikan sini ya, ini kan fungsinya yang X kuadrat kan yang merah ini nih. Hmm. Nah, coba perhatikan kalau koefisien X kuadratnya itu kita perbesar. Kalau dia diperbesar, misalkan menjadi 2X kuadrat, kemudian diperkecil menjadi 1/X kuadrat. Kira-kira apa yang terjadi? Apa yang bisa dinotis di situ? Eh, Terjadinya perbesaran dilatasi gitu. Perhatikan bentuk kurvanya, dia semakin renggang atau menyempit. Bentuk cekungannya maksud saya. Oh, oh, Coba perhatikan kalau eh, apa kira-kira yang terjadi? semakin sempit. Dia semakin sempit kalau koefisien X kuadratnya bagaimana? Eh, Tunggu, saya share screen yang lain ya supaya lebih jelas, ini saya akan animasikan. Saya share dulu yang GeoGebra. Lihat sekarang apa yang saya ada di layar saya. Udah. Nah, sekarang coba perhatikan bahwa di sini kan ada dua fungsi nih ya. Ada di sini ada fungsi dua, ada fungsi Ya. yang mana itu? Ada fungsi yang pertama adalah GX ya, ada GX, kemudian ada FX toh. Heeh. Nah, sekarang eh, coba perhatikan pada saat dia koefisien X kuadratnya sama, itu kan dia berimpit fungsinya toh. Nah, apa yang Iya. terjadi kalau
Misalkan yang GX itu, fungsi GX itu saya perbesar nilai B-nya misalkan. Apa yang Anda bisa notice dari sini? Bandingkan kerenggangan dari fungsi fx dan gx sebelumnya. Fungsi gx dia semakin bagaimana kerenggangannya? Kayak bentuk cekungan Lingkungannya semakin lebar gitu kalau semakin kecil. semakin kecil dah. Nah, coba Iya, perhatikan koefisiennya. Kalau koefisien x kuadratnya dia semakin besar, maka cekungan grafiknya itu akan semakin menyempit, dah. iya, Oke? Jelas sampai iya, situ? jelas. Coba perhatikan apa yang terjadi ketika koefisien x kuadratnya itu saya, ini kan posisi sama tadi satu ya. Saya posisi sama dulu. Ini kan satu dah. Apa yang terjadi ketika saya semakin perkecil? Apa yang terjadi? Semakin lebar. Semakin melebar, semakin renggang dong. Heeh, Jadi eh, artinya kalau kita punya fungsi, ini implikasinya apa? Jadi ketika kita punya fungsi y sama dengan x kuadrat, koefisien x kuadratnya itu kita manipulasi, kita perkecil atau perbesar. Kalau koefisien x kuadratnya diperbesar, itu bentuk cekungan grafiknya itu dibandingkan dengan yang x kuadrat itu dia akan semakin menyempit. Tapi iya, ketika koefisien x kuadratnya itu semakin diperkecil dibandingkan dengan x kuadrat, fungsi x kuadrat tadi, maka kecekungan grafiknya itu akan semakin melebar. Habis ini iya, bisa paham ya? paham. Oke, berarti itu. Nah, sekarang coba lihat yang kedua. Saya share yang mantap lagi. Berarti ini yang pertama jelas ya. Jadi ini ya. Nah, sekarang coba lihat yang kedua gitu. Refleksi. Apa yang bisa dinotis dari situ? Jadi eh, misalkan saya punya fungsi dasar itu x kuadrat, kemudian saya pengen mencari bagaimana sih apa fungsi y sama dengan min x kuadrat. Jadi dia dicerminkan, jadi ini dicerminkan terhadap sumbu x. Jadi sumbu x ini sebagai cermin. Jadi bayangkan itu sebuah cermin. Berarti kalau ini ya, ini kan sisa dibalik tuh. Ini pasti kan bayangannya kan pasti ke sini nih. Ya. Yang ini pasti ke sini, ini pasti ke sini dah. Heeh, Ini juga bayangnya tetap nih karena kan dia berhimpit. Berarti yang tadinya dia menghadap ke atas, kalau dia dicerminkan terhadap sumbu X, maka dia akan terbuka ke bawah. Ya, ya, nah berarti titiknya juga akan bertukar gitu. Titiknya juga akan bertukar. Jadi yang berubah titiknya itu adalah y-nya ya, koefisien y-nya. Jadi ini kan ada sebuah titik ya, 1,1 maka titik ini akan berubah menjadi 1,1. Jadi nilai y-nya akan berubah. Itu saya kira jelas ya. ya, Jadi tadi kalau yang terkait dilatasi itu kalau grafik dasar E sama X kuadrat kita perbesar koefisien X kuadrat, berarti grafiknya akan semakin menyempit. Kalau koefisien X kuadrat semakin diperkecil, itu dia akan semakin lebar. ya, melebar. Nah, sekarang bagaimana dengan translasi? Jadi translasi kurva itu kan kalau kita lihat fungsi ya, sumbu koordinat toh, ini Y, ini X. Nah, kalau terkait dengan translasi itu ada dua arah berarti. Bisa ke arah sumbu X, Y, dan bisa ke arah sumbu Y. Sumbu X ya, berarti sumbu X bisa ke kanan, bisa ke kiri, toh. Ya, Kalau pergeseran terhadap arah vertikal kan bisa ke atas, bisa ke bawah, toh. heeh. Nah, sekarang kira-kira seperti apa kalau misalkan kita mau pengen geser ke kanan, kira-kira kalau kita punya kurva X kuadrat itu kita mau geser ke kanan sebanyak dua satuan, kira-kira apa yang terjadi? Untuk lebih jelasnya, saya akan bagikan satu lagi yang animasi terkait itu ya. Apa yang bisa dinotis dari situ kira-kira? Sudah kelihatan apa yang saya bagikan? Udah.
Nah, di sini ada tiga buah kurva ya, di mana yang kurva yang berwarna hijau, garis hijau, kemudian biru dan merah. Nah, kalau di sini coba eh, apa yang Anda bisa notice? Kalau misalkan saya set ini semuanya, misalkan B-nya saya jadikan satu, B-nya nol ya. Ini kan dia berimpit, dah. Jadi kan semua fungsinya ini kan berimpit dari yang fungsi f, h, dan x, gx, dia Ya. semua berimpit. Nah, sekarang apa yang terjadi? Jadi yang B di sini ini jika saya geser ya, ini akan ada yang bergeser eh, ke atas, ada yang bergeser ke bawah gitu. Nah, apa yang coba perhatikan, kalau saya geser B-nya ke arah positif, berarti kalau ke arah positif kan kita ngambil misalkan satu. Saya setting B-nya 2. Apa yang Anda bisa notice dari fungsi hx dan gx? Coba perhatikan titik-titiknya, bandingkan dengan yang hijau. Yang hijau ini kan titik vertexnya kan di sini, dah. Heeh. Nah, kemudian setelah saya geser ke atas dua satuan, ternyata si gx-nya itu vertexnya dia akan bergeser juga. Berapa satuan ke atas? Dari nol ke 2. Dua Ah, satuan, dah. Dua nah, satu, 21. dua satuan. Nah, ternyata yang fungsi hx ini kalau saya geser ke kanan sejauh dua satuan, Jadi -2. dia malah berkurang ke arah kanan. Nah, yang Iya. awalnya adalah x kuadrat, kalau saya geser ke kanan dua satuan, dia akan menjadi x kurang 2 pangkat 2. Tuh. Iya. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau B-nya saya set negatif? Coba perhatikan, coba notice apa yang terjadi kalau saya set negatif. Ini. Ada pergeseran vertex, tak? Heeh. Ada yang bergeser. Iya, ada. Nah, ketika eh, saya geser ke kiri, ya, saya geser ke kiri terhadap horizontal, ternyata kurvanya itu akan berubah. Ini jadi X tambah 2 seharusnya. Ini HX-nya itu, yang garis biru itu menjadi X tambah 2 pangkat 2. Ya. Dia bergeser ke kiri, berarti dari kurva semula yang X kuadrat, kalau saya geser ke kiri, dua satuan terhadap arah mendatar horizontal, maka kurvanya berubah menjadi apa namanya? Dia akan berubah menjadi X tambah 2 pangkat 2. Ya. Nah, apa yang terjadi dengan yang merah? Dia dia bergeser ke bawah dua satuan, cara pergeserannya itu adalah terhadap sumbu Y-nya, ya. Itu Iya. dia tidak punya pengaruh terhadap X kuadratnya. Dia cuma punya pengaruh terhadap sumbu Y. Berarti Si kalau dia C-nya. bergeser ke atas, dia geser ke atas tambah 2 tadi, misalkan, maka tetap fungsinya itu adalah GX-nya itu adalah X kuadrat tambah 2 toh. Tapi pada Iya. saat bergeser ke bawah dua satuan ke bawah, itu menandakan arah ke belakang minus 2. Iya. Ini jadinya adalah GX-nya itu adalah X kuadrat dikurangi dengan 2. Akan beda kasusnya kalau terhadap arah horizontal. Kalau dia ke kanan saja dua satuan, ya, maka dia akan selalu berlawanan itu. Berarti jadinya adalah X kuadrat, sorry, jadinya adalah, saya hapus dulu. Jadinya adalah X kurang 2 pangkat 2. Nah, kalau dia ke kiri, dia malah bertambah jadinya. Seperti itu. Jadi yang bergeser itu adalah sumbu X yang berpengaruhnya ke sumbu X. Tapi kalau kita geser ke atas ke bawah itu, dia cuma berpengaruh kepada konstantanya. Paham sampai sini? Paham. Ya, oke. Nah, berarti ini kita bisa close ini. Kita balik ke yang tadi. Sudah ada gambaran ya? Sudah. Jadi di sini saya pertegas kembali bahwa kalau pergeserannya terhadap sumbu X ya, digeser ke kanan sejauh A satuan, kalau kita misalkan punya fungsi
eh, Y sama dengan AX kuadrat. Ini kalau dia digeser ke kanan ya, artinya ditranslasi ke kanan saja dua satuan. Jadi kalau dia translasinya ke sini adalah sebanyak P satuan ke kanan, maka kita akan dapatkan hasil translasi kurvanya itu adalah A X kurang P pangkat 2. Dia akan selalu berlawanan ya. Ini kan positif, Ya, berarti translasinya negatif jadinya. Kalau dia ke kiri sejauh P, berarti dia akan bertambah ya. A dikali dengan X tambah P pangkat 2. Nah, sebaliknya kalau dia cuman arah ke atas dan ke bawah, dia tidak berpengaruh kepada ini. Dia akan berpengaruh kepada penambahan ini artinya kan dia kan cuman berpengaruh kepada penambahan konstanta gitu. Jadi kalau dia ke atas ya. P berarti ini tambah P, kalau ke bawah sejauh P berarti berkurang P. Artinya ini jadinya adalah Y sama dengan AX kuadrat ditambah P. Kalau dia ke bawah berarti Y sama dengan X kuadrat dikurangi P. Sampai sini jelas ya? Jelas. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Jadi sudah ada gambaran ya terkait fungsi kuadrat ya. Sudah. Oke, kita masuk ke sini ke example-nya. Identify. Mas Mero di NSW ya? New South Wales atau di Australia bagian mana? Western. Di Oh, Perth. Western ya. Karena ini kan kalau di New South Wales itu kan ada namanya apa namanya? HSC kayaknya. Higher Senior apa yang examination yang untuk mendapatkan sertifikat standarisasi. Saya lihat Oh, beda-beda kurikulumnya sih. Sama kalau kayak di Indonesia itu kayak ujian nasional iya, sama. Ini kelihatan ya. kelihatan. Nah, sekarang di sini adalah kita disuruh mengidentifikasi eh, fitur-fitur yang menjadi ciri dari parabola itu sendiri, key features-nya ya. Jadi yang pertama itu adalah turning point, apakah dia maksimum atau minimum, kemudian sumbu simetrinya, kemudian titik potong terhadap sumbu X dan titik potong terhadap sumbu Y. Nah, kita lihat yang bagian A. Kira-kira gimana? Ah, turning point Turning banget. point. Ingat konsep tadi, turning point kan yang di bawah sini nih. Ah, Cukup dilihat saja gitu. Kira-kira kalau yang di sini dia titik terendah ya. Dia kan ya. terendahnya. Berarti kalau eh, turning point-nya berarti mencapai negatif, sorry, minimum atau maksimum? Itu maksimum. Hmm? Maksimum. Coba perhatikan baik-baik di sini kan nilai terendah di sini, yang minus 4. Jadi dia minimum ya. Iya. Ingat tadi yang konsep ini loh. Kalau dia terbuka ke atas, dia akan minimum, terbuka ke bawah dia akan maksimum. Oh, ya. Berarti di sini adalah bagian A itu adalah eh, Minimum. turning point-nya itu akan minimum. Turning point-nya yang ini ya, min 1,4. Karena kan di sini turning point ditentukan titik baliknya, titik baliknya itu adalah 1,4 dan dia minimum. Kalau yang kedua, Iya, maksimum. simetriknya, sumbu simetri ingat, berarti sumbu simetri itu adalah eh, di sini. Kira-kira titik yang di sini tengah-tengahnya 1 dan 3 itu berapa sih? Kan bagi Dua. dua, daerah kiri, daerah kanan. Kira-kira berapa itu? Kita cari yang bagi duanya di sini nih. Kira-kira di sini titik berapa ini? Satu, Berarti kan ini sama dengan ini dah. empat. Berarti di satu. Kira-kira berapa di situ tuh? Yang di sini nih. Berarti kita tinggal ini ya. Di sini kan berarti titik tengahnya itu pasti ya ini satu toh. Satu. Satu. Berarti sumbu simetrinya itu adalah X sama dengan 1. Cukup. Jadi pasangan titik ini adalah sumbu simetri. Yang ini, yang minus 4 ini menyatakan nilai minimum atau maksimumnya. Ini adalah Y
minimum. Jadi selalu berpasangan itu. Dapat sumbu simetrinya berarti pasangan dari sumbu simetri itu adalah berarti nilai minimum atau maksimum, tergantung case-nya apakah dia turning point-nya itu minimum atau maksimum ya. Iya. Bagian dua itu, bagian ketiga intercept, x interceptnya berarti titik potongnya terhadap sumbu x ya. Lihat saja nih di sini. Berarti kan ada titik min 1,0 dan 3,0 toh. Ini kan min Ya. 1 di sini dan 3. Berarti kita dapat dua buah titik. Itu adalah min 1,0 and 3,0. Yang keempat, y-intercept. Iya. Y-intercept itu lihat saja di mana dia memotong sumbu y. Di sini dah. -30 berarti. Hati-hati 0, min 3. X-nya yang 0 dah. 0, min Oh, 3. iya. Ini koordinat yang ini ya. Oh, iya. Jelas? Ada yang mau ditanyakan? Aman. Bagian B gimana? Berarti itu maksimum. Mm-mm. Turning Terus point yang mana? turning point-nya di -20. Berarti turning point adalah minus 2,0. Dia kan maksimum ya. Ya. Maksimum. Kemudian ini yang pertama. Yang kedua, sumbu simetrinya pasti yang di Pasti. sini. Ya jelas ini kan x, yang di sini Ya. menyatakan sumbu simetri berarti x-nya adalah sama dengan minus 2 Dua. toh. Ya, -2. Ketiga, x intercept. Lihat Hmm. saja potongnya terhadap sumbu x Berarti berarti -20. minus 2,0 ya. Dia Oh, baik. cuma satu titik potongnya ya. Eh, Yang keempat, 0, -4. nah ini ya, berarti 0, minus 4. 4. Saya kira jelas ya. Ya. Itu yang key features-nya itu. Ini penting karena pada saat kita mensketsa, ini penting ya. Ada pertanyaan di sini? Nggak ada. Ya, kita lihat yang latihan berikutnya ya. Oh, ini terkait dengan transformasi ya. Terkait dengan konsep ini. Ini ada kaitannya tadi dengan yang transformasi, apakah dia apa namanya? Kita geser, kita dilatasikan, kita translasikan atau kita refleksikan gitu. Nah, kira-kira kita lihat yang bagian A ya. Jadi bagian A itu kita punya kurva dasarnya itu adalah Y sama dengan X kuadrat. Nah, kira-kira kalau Y sama dengan 4X kuadrat, itu kira-kira eh, terkait dengan maksimum atau minimum dia ini. Kira-kira yang fungsi ini dah. Ingat kalau maksimum minimum fungsi itu kan dilihat saja. Kalau dia terbuka ke atas berarti dia pasti minimum dah. Iya. Minimum berarti dia minimum. Jadi di sini adalah minimum. Kemudian yang ini reflected in the x-axis. African X. Yes. Hah? Mm, Release the x-axis. Coba perhatikan kalau apakah kurva Y sama dengan 4X kuadrat ini apakah merupakan eh, untuk menghasilkan eh, sorry, ini kan kurva Y sama dengan 4X kuadrat ini apakah ini dihasilkan dari refleksi terhadap sumbu X dari kurva Y sama dengan X kuadrat? Tentu tidak ya. Oh ya enggak berarti. Data nol. Berarti ini nol. Kemudian turning point. 0, 0. Turning point kan berarti ini dah. Titik baliknya Iya. berarti 0,0.
Kemudian apa yang terjadi ketika Y-nya itu, Y value, nilai Y ketika X sama dengan satu. Berarti eh, plug in X Hmm. sama dengan satu ke sini, berarti 4 ya. Iya. 4. Kemudian kita bandingkan dengan terkait dengan apakah dia renggang atau semakin menyempit yang 4X kuadrat. Lihat, lihat di sini Berarti pos. narrower kan, soalnya eh apa? Dia diperbesar toh. Heeh. Kalau dia diperbesar kan dilihat saja di sini. Oh ini semakin menyempit ya. Berarti di sini adalah narrower. Yang bagian B B. Itu minimum dia minimum karena ngadep atau bukaannya ke atas. berarti dia minimum ya. Kemudian apakah untuk mendapatkan kurva ini merupakan refleksi dari kurva Y sin X kuadrat sumbu X? Tentu tidak ya. Enggak Nah, karena kalau kita lihat ini kan cuma digeser saja ini. geser. Heeh. Geser berarti ini no. Bagaimana dengan turning point-nya? Turning point-nya Kan -20. minus 2,0 ya. Berapa nilainya ke Y ketika X sama dengan satu? Ganti saja X sama dengan 9. 9 ya. Iya. Nah, coba perhatikan sekarang bentuk eh, kerenggangannya. Apakah dia lebih sempit, lebih lebar, atau bagaimana? Ya, nggak terjadi apa-apa. Berarti sama ya. Sama. Same. Same. Berarti di situ adalah same. Yang ketiga, bagian C. Bagian C itu ada kurvanya dia terbuka ke bawah minus X kuadrat tambah 3 berarti Berarti maksimum. maksimum. Dia kan maksimum ya. Ini kan juga di awalnya di sini, dia ke sini kan semakin membesar. Oh, ini maksimum. Nah, kemudian apakah dia direfleksikan terhadap sumbu X? Ya, ya. Yes, Yes. kah? Yes. Kemudian turning point-nya, lihat yang di Turning point-nya mi... Oh, itu nol. No, enggak. 0,3. 0,3. Kemudian berapa nilai Y ketika X-nya satu? Jadi plug-in saja ke sini dah. Iya. Berarti Satu. minus 1 tambah 3 dah. Hati-hati ini Satu tambah 4. satunya itu dikuadratkan kali minus. Iya. Min 1 tambah 3 berarti 2 ya. Iya. Perhatikan kerenggangannya. Sama. Sama saja. Sama. The same. Sudah paham ini ya? Paham. Oke. Next kita lihat yang berikutnya. Exercise-nya. Saya rasa ini. Kira-kira gimana? Complete this table and grid to plot the graph Y equal to X square. Ini sisa di plot saja nilainya. Berarti ketika kita punya fungsi ya, kita punya fungsinya ini Y sama X kuadrat, berarti kalau kita ganti apa namanya nilai X-nya min 3 masukkan ke sini, berarti kita dapat Y-nya 9. Ya, berarti kalau X-nya min 2, Y-nya berapa? 4. 4. Kalau min 1 berarti ini 1 ya. Ini Satu. 0, 1, 4, 9. Nah, kita disuruh ngeplotnya ke ini, ke grid ini. Berarti ini kan pasangan titik nih. Sini kita dapat titik minus 3,9. Ya, Ya. berarti titik ini kita ini ya. Di sini kita peroleh titik minus 3,9. Di sini kita peroleh titik minus 2,4. Di sini kita peroleh titik minus 1,1 dan seterusnya ya. Sampai dengan 3,9. Ingat X, Y berarti minus 3,9. Cari. Berarti kan di sini. Ya. Kemudian
minus 2,4 berarti kan ke sini ya. Kemudian 1,-1 di ke sini, kemudian 0,0 dia berbalik di sini 1,1, kemudian 2,4, kemudian 3,9, ya 3,9. Nah, titik-titik inilah kita hubungkan untuk dapat plot berarti ini. Ini harusnya eh, lurus ya, terkena sejarah. Ya, jadi seperti inilah ya sama dengan X kuadrat. Paham, saya kira yang begini paham ya. Paham. Jadi ini sisa dihubungkan titik-titiknya doang. Itulah bentuk kurva. Ya. Oke, kita lihat yang bentuk berikutnya. Yang ini, jadi missing features for this graph. Di sini ada beberapa titik yang kita lihat ya. Nah, sekarang yang pertama itu the parabola has a maximum or minimum. Eh, Maksimum. Dia maksimum karena Ada bawah. ya berarti ini adalah eh, maksimum ya. Kemudian the coordinates of the turning point berarti lihat titik baliknya. Ya, -24. Berarti minus 2,4. 4. Kemudian y-intercept berarti lihat dengan sumbu vertikal di mana dia mau 0,2. ini ya, titik ini berarti adalah 0,2. Kemudian x-interceptnya perhatikan terhadap sumbu x-nya, titik ini dengan ini, titik berapa itu? 1,0. 5,0 dan 1,0. 0. Sumbu simetrinya, lihat yang di sini ya, lihat Ya. aksis dari turning point-nya. Berarti x min 2 ya, Iya, minus 2. Saya kira jelas ya. jelas. Oke, sekarang ini. Ini kurang lebih sama ini. Ini kira-kira gimana nih? Kelihatan ya? Iya, kelihatan. Ini kira-kira yang nomor 3, bagian A. Turning point, apakah dia maksimum atau minimum bagian A? Turning point-nya berapa? Turning point-nya di -2,-5. Ya, berarti turning point-nya itu adalah eh, 2,-5 yang di sini ya. Kemudian dia minimum atau maksimum? Dia dia minimum. Minimumnya, karena terbuka ke bawah. Kemudian yang kedua itu eh, aksis dari simetrinya ya, lihat saja turning point untuk aksis turning point-nya berarti X sama dengan 2 ya. Ini dah. Iya, Kemudian bagian ketiga itu titik potong terhadap sumbu X. Berarti lihat minus sumbu satu kontak nol yang potong. sama 5,0. Nah, sini ya. Ini kira-kira berapa sini? -1 sama, itu 5. 5 ya. Berarti minus 1,0 dan 5,0. 5,0. Kemudian yang keempat intercept terhadap sumbu Y. Berarti lihat di mana dia memotong, kurva memotong eh, sumbu vertikal. Berarti titik ini ya, Iya, titik 0, lima. -3, sorry. di bagian B gimana? B Turning point di sini, 2,0. berarti 2,0.
Apakah dia maksimum minimum? Maksimum Maksimum ya, dia terbuka ke bawah, maksimum. Kemudian yang kedua, eh, axis of symmetry-nya, berarti lihat yang aksis dua dari turning point, berarti X sama dengan dua 2. Kemudian ini dah, yang ini. Kemudian yang ketiga, eh, titik potong terhadap sumbu X, 2,0 berarti satu saja, berarti 2,0. Kemudian yang keempat, terhadap sumbu Y-nya. Dia di mana dia memotong terhadap sumbu minus 0 minus 1. 0,-1. Bagian C, yang pertama, eh, turning point. Kira-kira di mana itu? Ada di sini ya. Ada di sini nih. Jadi kira-kira titik ini adalah 2,5 dah. Nah, sekarang apakah dia maksimum minimum? Itu sorry, minimum Minimum ya, minimum. Minimum. Kemudian yang kedua, sumbu simetrinya, lihat aksis dua dari turning point-nya, X sama dengan 2. Kemudian yang ketiga, jadi potong dengan sumbu X. Tidak ada, nggak tak? ada Tidak ada. nggak ada. Berarti no intercept, no X intercept. Kemudian yang keempat, terhadap sumbu Y, dia ada di sini nih. Data titik Itu berapa? Nah, 0,7. 7 mungkin situ atau 6,5, 7 ya. 7 sih, soalnya kan 4 sama 6 Ya, betul. tengahnya berarti 5. Ya Ya. 7 kan. Nah, kira-kira eh, sebelum kita lanjut ke contoh soal berikut, kira-kira dari ketiga grafik ini, coba apa yang Mas Maro bisa notice dari titik potong terhadap sumbu X? Coba perhatikan yang ini. Kira-kira dari sini apa yang bisa dinotis? Dari sini, ini, dengan ini. Kira di situ apa yang bisa dinotis terkait dengan titik potongnya terhadap sumbu X? Kan yang pertama, kira-kira gimana? Kalau si minimumnya ngelewatin apa? Ngelewatin sumbu X berarti dia ada dua. Kalau dia maksimumnya nempel di sumbu X berarti satu. Kalau dia floating berarti nol. Nah, artinya kalau yang pertama itu kan kemungkinannya bisa titik potong terhadap sumbu X kemungkinannya bisa dua titik, toh? Iya, Kemungkinan kedua itu bisa satu titik, toh? iya, Kasus yang B itu, kemudian kemungkinan ketiga bisa saja dia tidak memotong, tidak ada titik potongnya. Artinya kurvanya plotting, dia menggantung. Nah, ingat tidak konsep yang persamaan kuadrat? sama kotak. Oh, Itu kan bisa iya ingat. ada dua akar real, satu akar real dan tidak ada akar realnya. Iya, Nah, sebenarnya itu. Jadi ini nanti akan ada karakteristiknya kapan kurva fungsi kuadrat itu dia mempunyai dua titik potong, kapan dia titik potongnya cuma satu atau dia berimpit, dan kapan dia tidak punya titik potong. Kalau kita beri apa flashback kembali ke persamaan kuadrat, berarti itu terkait dengan nilai deltanya atau diskriminannya, toh? iya, Nah, kalau diskriminannya dia positif, berarti dia punya dua akar real yang berbeda. Kalau dia diskriminannya sama dengan nol, berarti dia punya satu akar atau akar kembar. Kalau dia diskriminannya kurang dari nol, berarti dia tidak punya akar. Atau dengan kata lain, tidak ada titik potong terhadap sumbu X real. Nah, itu, ini keterkaitannya di situ. Ya, bisa ya? iya, iya, bisa. Oke, selanjutnya apa yang baru saya bikin contohnya ini? Hmm, question 7. Ah, ini. Karena yang lain itu cuma sketsa-sketsa. Saya skip yang serupa ya. Iya, Ini
Kira-kira kalau begini bagaimana? Jadi terkait dengan persamaan untuk sumbu simetri ya, sumbu simetrinya. Kira-kira gimana? Multiplication Texas. Ya berarti langsung aja kayak kalau si X sama dengan satu, ya berarti Y-nya satu. Kalau dua berarti empat. Kalau tiga berarti sembilan. Kalau nol ya berarti nol. Minus satu berarti satu. Minus dua berarti empat. Minus tiga berarti sembilan. Dan jadi yang nomor 7 kan disuruh tulis persamaan sumbu simetri ya, the equation of the axis symmetry ya. Nah, berarti Ya, yang ini kayak tadi kan ada sketsa grafiknya kan gampang nih kita lihat oh sumbu simetrinya ada di sini. Kayak misalkan yang ini. Oh berarti sumbu simetrinya ada di sini. Oh ini ada di sini. Oh ini ada di sini ya. Itu kalau kurvanya ada gitu. Kalau sketsa kurvanya ada, gambarnya nampak, kita bisa melihat bahwa oh dia sumbu simetrinya seperti ini nih. Nah, kira-kira kalau yang seperti ini kan sebenarnya ini ada kaitannya dengan eh, yang kita lakukan tadi terkait dengan transformasi tadi bahwa sebenarnya kurva kayak misalkan y sama dengan min 3x kuadrat itu kita bisa dapatkan dari kurva y sama dengan x kuadrat ya. Ingat tadi kalau saya ini ya, yang tadi konsep ini yang apa namanya? Yang pergeseran ya ini. Nah, kalau dia dilatasi ya, dilatasi dia akan tidak akan mengakibatkan adanya perubahan apa namanya? Sumbu simetri. Anda bisa notice di sini, iya. kalau dilatasi itu dia tidak akan berubah sumbu simetrinya, ya. Dia tidak akan berubah kalau misalkan kita bandingkan ini y sama dengan x kuadrat, ini kan sumbu simetrinya tetap sama dengan nol. Sama juga kasusnya kalau bagaimana kalau y sama dengan 2x kuadrat tetap juga sumbu simetrinya sama dengan nol. Dia tidak akan mengalami perubahan sumbu simetri. Dia akan cuma mengalami perubahan apakah dia lebih wider atau narrower. Ya, demikian pula kalau dia reflection atau pencerminan, dia tidak akan mengubah sumbu simetri. Demikian pula juga dengan translasi gitu. Jadi tetap akan sama sumbu simetrinya semua itu, tidak akan berubah. Ya. Nah sekarang konsep itulah yang akan kita bawa ke sini gitu. Kira-kira bisa ditarik benang merahnya nggak? Iya, bisa. Hmm. Kayak misalkan yang bagian A ya, bagian A itu kan Y sama dengan X kuadrat. Berarti Y sama dengan X kuadrat itu kalau kita bayangkan gambarnya kan dia akan seperti ini ya. Jadi kita bisa dapat gambar basic itu kan seperti ini. Sini Y, ya X di sini nol berarti Y sama dengan X kuadrat kan seperti ini ya. Ya, inilah Y sama dengan X kuadrat. Nah, berarti sumbu simetrinya itu kan dia ternyata turning point itu kan ada di titik 0,0 ya. Hmm. Ini kan titik turning point-nya adalah titik 0,0. Nah, berarti sumbu simetrinya itu adalah X sama dengan nol ya. Bisa? Nah, eh, untuk yang bagian B kira-kira gimana sumbu simetrinya? Ingat bagian B itu berarti yang kurva B ini itu kita bisa peroleh dari sini, dari Y sama dengan X kuadrat toh. Ingat tadi kalau Hmm. konstantanya itu dia terkait dengan pergeseran ke arah vertikal. Apakah dia ke atas atau ke bawah. Jadi yang berubah terhadap sumbu Y-nya, ya. Jadi kurva apa namanya? Jadi yang bagian B itu kan kita punya Y sama dengan X kuadrat ditambah 7. X kuadrat tambah 7 ini kan kita bisa maknai bahwa kurva X kuadrat yang kita geser ke atas sebanyak 7 satuan. Jadi dari yang awalnya puncaknya 0,0 kita geser ke atas ke arah vertikal sebanyak 7 satuan. Berarti ini bergeser ke atas sebanyak 7, ya.
Kenapa? Karena kan positif 7, artinya dia digeser ke atas. Berarti kita bisa membayangkan bahwa kurvanya itu kan kayak gini. Yang ini ya, berarti dia akan seperti ini. Tuh, di sini adalah sebanyak 7. Berarti di sini titiknya adalah 0,7. Oke? Oke. Kan dari situ kan tidak ada yang berubah itu sumbu simetrinya. Dia akan tetap saja. Jadi sumbu simetrinya juga tetap X. Sumbu simetrinya itu adalah eksis dari turning point itu tetap 0. Jadi sumbu simetri itu sama dengan eksis dari turning point. Aksisnya ya, Ya, kan ada aksis, ada ordinat. Kalau aksis itu berarti X dan ordinat itu berarti Y-nya. Paham sampai sini ya? paham. Demikian pula juga dengan bagian C ya, dengan bagian C. Kira-kira bagian C itu kan tetap saja sumbu simetrinya, atau karena yang bagian C ini kan dia adalah kita dilatasi ya, Heeh. koefisien X kuadratnya itu dia semakin mengecil. Nantinya kalau dia semakin mengecil berarti Semakin eh, lebar. dia semakin melebar. Berarti kan tidak ada perubahan terhadap sumbu simetrinya gitu. Tetap akan sama saja dengan yang kurva dasar. Toh? Ada yang mau kira-kira yang mana yang tidak jelas di sini? Nggak ada. Nggak ada jelas ya. Jadi ini Ya, kalau yang ini kan dia bergeser. Kalau ini kan dia cuman digeser karena ini bertambah satu, berarti ini kurva ini digeser ke kiri ya, sebanyak satu satuan dah dari kurva ini. ya, Saya kira jelas ya. jelas. Nggak ada masalah saya kira ini, karena ini ada kaitannya dengan yang tadi. Oke, kalau tidak ada masalah, hmm, oke, berarti kalau misalkan ini disuruh tulis turning point-nya pasti bisa lah ya. Ya, bisa. Kayak ini kan jelas turning point-nya adalah karena pertanyaan berikutnya ini ada kaitannya dengan ini. Yang nomor 8 itu dia suruh tulis, dia suruh tulis ini. Saya kira jelas ya. Write down the coordinates of the turning point for the corruption of the question in question 7. Berarti sini kan tadi sudah dapat nih sumbu simetrinya nih, ya. Berarti untuk Ya, turning point-nya itu kan tinggal gini. Jadi turning point itu ini maksudnya. Jadi turning point itu adalah kalau kita dapatkan sumbu simetrinya, maka untuk turning point itu kan XS, Y ya. Jadi untuk mendapatkan Y itu adalah nilai ini kita plug in ke persamaan parabolanya. Jadi misalkan, saya ambil contoh yang bagian A. Bagian A-nya itu kita kan dapat di awal turning point-nya adalah sumbu simetrinya adalah 0 ya. ya, Berarti untuk mendapatkan turning point-nya itu berarti nilai ini kan kurvanya tadi yang bagian X kuadrat. Nilai dari ini kita masukkan ke sini. Itu dapatkan nilai Y-nya. Berarti X-nya ganti 0, berarti kita dapat Y-nya sama dengan 0. Berarti turning point-nya itu adalah 0,0 gitu. Paham ya? maaf. Berarti untuk yang bagian selanjutnya itu sama saja. Saya skip yang berikutnya berarti kita lihat yang nomor, oh ini intercept, kemudian using teknologi. Ini di di sekolahnya pasti diminta untuk menggunakan kalkulator yang bisa graphing kalkulator bisa dong? Ya, Itu pasti ada karena ada beberapa slide di sini contoh-contoh soal yang disuruh menggunakan kalkulator ya. Bisa juga sebenarnya menggunakan yang tadi GeoGebra. Jadi kalau di GeoGebra itu cukup langsung diinput. Saya kasih lihat contohnya. Misalkan, dan ini bisa diakses secara online sebenarnya. Saya bukakan dulu GeoGebra.
Jadi di GeoGebra itu bisa diakses secara online ya. Bisa lewat HP juga, bisa juga lewat PC ya atau laptop ya. Jadi bisa langsung ke geogebra.org. Kemudian di sini eh, pilih yang di sini akan ada beberapa ini ya. Kita bisa memanfaatkan graphing calculator, kemudian scientific calculator, GeoGebra Classic untuk membuat eh, grafik. Saya lebih senang menggunakan GeoGebra Classic ya. Kelihatan apa yang saya di layar saya? Kelihatan. Yang terbuka masih yang window tadi atau yang lain? Udah yang baru. Jadi yang baru ya. Nah, oke. Ya, Nah, ini contoh ya. Saya pengen misalkan saya pengen fungsinya itu saya tulis. Misalkan saya pengen buat fungsinya itu sketsa lah y sama dengan x kuadrat. Kita tinggal mengetikkan gitu. Langsung muncul. Jadi tinggal diketikkan y sama dengan x kuadrat. Ya. Jadi sisa di input masuk ya. Jadi ya, dengan bantuan ini sebenarnya kita bisa lihat secara mudah visualisasinya gitu. Bagaimana kalau misalkan saya punya fungsi kedua gambarkan y sama dengan min x pangkat 2 gitu. Jadi langsung. Jadi ini ya seperti itu. Ini Anda bisa gunakan di HP geogebra.org bisa bisa juga plot atau sketsa grafik itu bisa menggunakan aplikasi lain ya. Seperti ya. Wordpad juga bisa, MATLAB juga bisa, Maple juga bisa. Sekarang ada banyak pilihan, tapi saya rasa kalau di sekolah itu lebih banyak menggunakan graphing calculator. Oke, kita lanjut yang tadi ya. Mana tadi catatan saya? Oke, itu. Hmm, jadi saya skip yang apa namanya? Yang menggunakan graphing calculator ya. Ya. Nah, oke. Nah, ini ada sekarang di ini soalnya agak dibalik dia. Ini dia. Jadi sekarang disuruh tentukan persamaan kuadrat dengan di apa diketahui turning point-nya dan titik yang lain gitu. Kira-kira untuk menentukan persamaan kuadratnya persamaan parabolanya itu kayak gimana? Jadi titik baliknya ada, kemudian titik yang lainnya itu diketahui gitu. Kira-kira menentukan fungsinya itu gimana gitu. Turning point. Kita membayangkan sketsanya dulu. Jadi titik baliknya itu 0,2, eh, kemudian dia melalui titik yang lainnya itu 1,3. Kira-kira gimana itu? Oh, Jadi ini sebenarnya eh, ada rules yang kita bisa gunakan ya. Jadi saya kasih konsepnya, misalkan eh, saya punya konsepnya kayak gini. Misalkan saya punya sebuah, itu kan persamaan standar dari fungsi kuadrat, itu kan y sama dengan x kuadrat ditambah bx tambah c. Dah. iya. Nah, oke. Kalau kita lihat sketsanya, kalau kita lihat sketsanya itu bahwa si bentuk eh, sketsa grafiknya ini kan anggaplah seperti ini ya. Anggaplah seperti ini. Jadi di sini itu ada yang namanya turning point ini, kemudian anggaplah di sini ada yang titik lain gitu. Jadi adalah turning point. Jadi anggaplah titik yang lainnya itu kita anggap di sini adalah dia melalui titik x1, y1 misalkan. Dan let's say turning point-nya itu adalah atau titik puncaknya itu adalah saya kasih simbol xp,
YP. Jadi X puncak, Y puncak. Nah, sekarang bagaimana menentukan persamaannya itu ya? Nah, sebenarnya kita bisa plug in ke persamaan awal gitu. Jadi untuk kasus yang seperti ini ya, jadi untuk menentukan persamaannya itu maka kita bisa lakukan seperti ini bahwa ini bentuk yang ini itu kita bisa ubah ke dalam bentuk eh, persamaan standar begini. Jadi ini akan sama saja Y dikurang YP akan sama dengan A dikurangi dengan X kurang XP pangkat 2. Jadi kita akan ubah ke dalam bentuk standar seperti itu. Ya. Nah, artinya apa? Kalau misalkan kita punya puncaknya ada atau turning point-nya kita ketahui, kemudian kita memiliki eh, titik lain, maka langkah yang kita bisa lakukan untuk mendapatkan persamaannya, kita bisa gunakan eh, yang ini. Jadi bentuk ini itu akan sama ke sini. Ya. Nah, berarti kan Ya, tinggal substitusi masuk nilainya gitu. Nah, sekarang kita lihat yang kasus yang bagian A gitu. Itu kan kasus yang bagian A itu kan kita punya turning point, itu turning point-nya itu adalah eh, 0,2. Kemudian another point-nya itu, sorry, another point-nya itu adalah 1,3. Ini kan ya ini adalah sama saja dengan X puncak, Y puncak gitu. Dan ini sekarang analoginya X1, Y1. Nah, tentunya kita gunakan bahwa Y dikurangi dengan YP itu akan sama dengan A dikali dengan X kurang XP pangkat 2. Nah, sekarang kita masukkan nilai-nilai yang ada. Berarti substitusi YP-nya berarti kan Y dikurangi dengan 2 ya, itu akan sama dengan A X dikurangi dengan XP-nya 0,2. Nah, di sini kita dapat berapa? Y kurang 2 sama dengan ini kan X kuadrat ya. A dikali dengan iya, X kuadrat. Nah, sekarang bagaimana mendapatkan nilai A-nya gitu? Jadi di another point itu ini ya. Nah, tentunya kan kalau kita perhatikan ini kan titik ini artinya kalau kita substitusi X1-nya ke sini, dia akan memenuhi ruas kiri, ruas kanan, artinya bernilai sama ya. Artinya pada iya, saat kita mengganti Y-nya di sini 3 ya. Jadi di sini eh, remember bahwa another point itu adalah 1,3 itu kan access the graph ya. Nah, berarti kita bisa substitusi ke sini, berarti ganti Y-nya dengan 3, X-nya dengan 1. Berarti di sini 3 kurang 2, A dikali dengan 1 pangkat 2. Berarti kita dapat A-nya sama dengan 1, toh? iya, Kita dapat A-nya 1. Nah, sekarang setelah kita dapat A-nya 1, kita substitusi balik. Baliknya kemana gitu? Substitusi balik ke nilai ini, nilai A ini, kita substitusi ke sini. Berarti kita dapat bahwa Y kurang 2 itu sama dengan 1 dikali dengan X kuadrat. Berarti kita dapat bahwa Y itu sama dengan X kuadrat ditambah dengan 2. Bisa paham sampai sini? paham. Nah, kira-kira dari bagian B sama caranya ya. B sama toh, another point juga 1,1. Ah, Yang bagian C kira-kira gimana? C, Y interceptnya 1. Berarti assuming X-nya 0. Ya, berarti kan sama saja Y intercept sama dengan 1, berarti kan ini sama saja another point 0,1. Toh? Ah, Sama saja. Yang ini another point-nya berarti
0,4. Sisa sisa di plotting masuk ke persamaan yang ada gitu. Bagian B bisa ya. Kita coba yang bagian C ya. Ini Bisa ya tak? bisa. Bagian bagian C eh, itu kan turning point min 1,0. Turning pointnya adalah min 1,0. Kemudian Y interceptnya itu adalah satu ya. Satu. Nah, ini artinya implikasinya bahwa dia melalui titik 0,1 ya, 0,1. Nah, sisa dimasukkan ke persamaan tadi bahwa kita punya eh, Y dikurang YP itu sama dengan A dikali dengan X kurang XP kuadrat. Berarti substitusi masuk, berarti Y ini kan XP, YP ya, dikurangi dengan 0 itu sama dengan A, X. Ini min satu dikurang satu berarti jadinya satu ya. Ya, Nah, di sini kita dapat Y-nya itu sama dengan A dikali dengan X tambah satu pangkat 2. Nah, sekarang bagaimana mendapat nilai A? Nilai A itu kita peroleh dari another point ini. Jadi ini adalah X, di sini adalah Y. Substitusi masuk lagi. Berarti Y-nya satu, X-nya 0. Toh? Berarti A 0 tambah satu pangkat 2. Kita peroleh A-nya satu. A-nya satu kita masukkan ke sini gitu. Jadi A yang satu ini kita substitusi ke sini. Berarti kita dapat bahwa Y sama dengan X ditambah satu pangkat 2. Bisa kira-kira? bisa. Jelas ya. Jadi ini kalau sebenarnya bisa dilihat juga dari kurvanya. Kalau kita gambarkan kurvanya, ini kan berarti kita dapat dari kurva standar Y sama dengan X kuadrat, kita geser ke kiri ya, sebanyak satu satuan. Jadi kalau kita perhatikan ini, sketsanya kan kita bisa bayangkan bahwa oh seperti ini sketsanya. Ini adalah ini min satu. Jadi kurva X kuadrat kita geser ke kiri sebanyak min satu. Berarti di sini kemudian eh, kemudian dia intercept pada Y1 berarti di sini. Tidak akan seperti ini. Gitu. Inilah kurva Y sama dengan X tambah satu pangkat 2. Ada yang mau ditanyakan lagi dari yang tersisa ini? Nggak ada. Nggak ada, jelas ya? Ya. Oke, saya kira untuk ya gambaran terkait dengan introduction dari apa namanya para fungsi parabola itu eh, mungkin malam ini cukup ya. Mungkin pertemuan berikutnya kita akan bahas lebih lanjut. Nah, ada beberapa hal yang harus saya kembali eh, recap ya. Jadi Iya. di di parabola itu yang harus dipahami itu terkait dengan tiga fitur tadi, ada beberapa kapan dia minimum turning point-nya dan kapan dia akan mencapai maksimum. Jadi kalau dia pada saat dia minimum maka turning point-nya itu akan mencapai minimum pada saat koefisien x kuadratnya positif, dengan kata lain dia terbuka ke atas ya. Kemudian Iya. akan mencapai maksimum pada saat dia koefisien x-nya x kuadratnya Ada di negatif, atas. dia terbuka ke bawah. Nah, kemudian yang berikutnya terkait dengan sumbu simetri. Jadi sumbu simetri itu yang membagi dua kurva itu menjadi dua bagian yang sama. Jadi dengan kata lain ya kita lihat saja kalau dia punya titik potong terhadap sumbu x-nya itu dua, berarti jumlah titik potongnya bagi dua, gitu ya. Jadi bagian kiri dan kanan. Jadi dibayangkan sebagai kita punya sebuah kurva, kemudian kita akan bagi kurva itu bagian kiri dan kanan itu menjadi dua bagian yang sama. Tentunya supaya menjadi dua bagian yang sama, kita harus menarik sebuah garis yang memotong sumbu X itu pas di turning point-nya. Tuh. Iya.
yang pas di tengah, supaya dia tengah-tengah berarti harus tegak lurus dan harus ditarik dari pas dari turning point ini. Itu. Kemudian terkait dengan intercept, jadi intercept terhadap sumbu X itu berarti kita lihat yang sumbu horizontal, kemudian intercept terhadap eh, sumbu itu berarti kita lihat terhadap arah vertikal. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Enggak ada. Berarti next meeting masih ini ya, kita lanjut di sini ya. Iya, boleh. Iya, oke. Terima kasih. Sampai jumpa Oh ya berarti. Om, Hah? aku mau ngasih tahu. Untuk sementara ini lesnya seminggu sekali, jadi kayak Oh, iya. eh, di setiap Selasa. Cuman Mhm. aku minta tolong, jadi kayak habis hari Selasa kayak gini, aku langsung dikasih PR gitu Om, biar Oh iya. dikerjain. Terus nanti dibahas di minggu depannya. Oh, oke, oke. Berarti nanti untuk yang berikutnya berarti terkait dengan basic konsep ini ya. Ya, boleh. Oke, terima kasih ya. Nanti berarti kita Ya, ketemu next week di hari yang sama ya, di jam yang sama ya. ya, ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Makasih Om. wabarakatuh. Waalaikumsalam.